Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil dari tugas kami yang berjudul Globalisasi dan Perubahan Arah Konsep Globalisasi. Anggota dari kelompok kami ada saya, Nanda Amalia, ada Dina Aulia Cahyani, ada Endah Rahma Rusdiati, dan ada Arinda Eka Oktiasari. Nah, pada topik yang akan kita bahas, kita akan memaparkan tentang 4 materi. Yang pertama yaitu pengertian globalisasi dan konsep globalisasi. Yang kedua, pengaruh globalisasi pada tatanan dunia baru. Yang ketiga, subjek dan objek geopolitik era globalisasi dan menuju konsep geopolitik baru. Materi pertama akan dibacakan oleh Dina Aulia. Saya persilahkan kepada Dina. Pengertian globalisasi dan konsep globalisasi. Perkembangan dunia pada saat ini telah memunculkan sebuah fenomena globalisasi yang telah membumi ke seluruh negara-negara di dunia. Globalisasi ini merupakan sebuah fenomena yang nyata di mana masyarakat di berbagai dunia bisa saling bertukar informasi, teknologi, sampai bekerja sama di berbagai bidang kehidupan. Dalam hal ini ada pengertian globalisasi menurut para ahli. Menurut Roland Robertson, globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk pemikiran, dan aspek kebudayaan lainnya. Kemajuan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi, termasuk kemunculan telegraf dan internet merupakan salah satu faktor utama dalam globalisasi yang semakin mendorong saling ketergantungan atau interdependensi ekonomi dan budaya, sehingga globalisasi merupakan pemadatan dunia dan memperkaya kesadaran dunia secara keseluruhan. Menurut Thomas Larson, globalisasi adalah proses penyusutan dunia sehingga jarak semakin pendek dan segala hal terasa semakin dekat. Menurut Guidance, globalisasi adalah adanya saling ketergantungan antara satu bangsa dengan bangsa lain, antara satu manusia dengan manusia lain melalui perdagangan, perjalanan pariwisata, budaya, informasi, dan interaksi yang luas sehingga batas-batas negara menjadi semakin sempit. Menurut Syarbaini, globalisasi adalah sebagai suatu proses kehidupan yang serba luas dan meliputi segala aspek kehidupan seperti politik, ideologi, sosial budaya, ekonomi yang dapat dirasakan oleh seluruh umat manusia di dunia tanpa batas. Menurut Arif, globalisasi yaitu perubahan yang terjadi di dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Apabila kebudayaan secara umum merupakan satu rangkaian kepercayaan nilai-nilai dan gaya hidup dari suatu masyarakat tertentu di dalam eksistensi kehidupan sehari-hari. Maka dewasa ini dalam era globalisasi mulai muncul apa yang disebut kebudayaan global. Dalam hal ini ada konsep menurut J.J. Bertelson, menganalisis konsep globalisasi dengan lebih detail dan berpendapat bahwa konsep ini telah menjalani serangkaian mutasi ontologi yang selama beberapa dekade terakhir dan secara bertahap menolak konotasi intinya. J. Bertelson menjelaskan 3 konsep globalisasi, yaitu yang pertama, konsep globalisasi sebagai transferensi atau transferensi. Globalisasi sebagai transferensi, globalisasi menandakan suatu proses perubahan yang bermula pada tataran unit, terutama dalam hal konsekuensi yang tidak diinginkan dari interaksi antar unit. Dalam hal ini, globalisasi menunjukkan perubahan yang dapat melintas batas unit-unit dan sistem yang ada, tetapi masih dianggap bahwa sistem serta unit ini tetap dalam proses globalisasi. Konsep globalisasi mengacu pada perubahan yang dapat dilihat dari tingkat unit, bahkan kadang-kadang juga terlihat sebagai hasil yang diinginkan dari interaksi antara unit-unit. Yang kedua ada globalisasi sebagai transformasi.
Konsep kedua atau globalisasi sebagai transformasi ini tidak banyak membalikan gambaran ini. Dalam arti kata ini, globalisasi adalah satu proses transformasi yang terjadi di tingkat sistem dan ia dapat memberi pengaruh kepada sistem tersebut sebanyak ia dapat mengekspor identitas unit sejauh proses ini melibatkan unit. Ia melakukannya dengan mengubahnya menjadi sirkuit reproduksi untuk proses dan kekuatan sistematik yang pada akhirnya akan mengubah identitas mereka dan pada akhirnya aturan konstitutif dari sistem di mana mereka berada. Yang ketiga ada konsep globalisasi sebagai transedensi. Dalam konsep globalisasi ini, globalisasi menyiratkan transedensi perbedaan-perbedaan yang bersama-sama mengkondisikan identitas, unit, sistem, dan dimensi. Globalisasi bukanlah dari dalam keluar atau dari luar ke dalam, melainkan sebuah proses yang menghilangkan kesenjangan antara di dalam dan di luar. Dalam konsep ketiga ini lebih sulit untuk dipahami berbanding konsep yang kedua, karena referensinya terletak di luar kategori teori konvensional. Namun konsep ini mengasumsikan apa yang telah diturunkan oleh konsep kedua bahwa dunia secara keseluruhan adalah titik referensi dan global adalah objek penyelidikan. Memang ketika dikonseptualisasikan dalam kerangka transedensi, globalisasi membawa perubahan tidak hanya pada identitas unit dan sistem, tetapi juga pada kondisi keberadaan objek penyelidikan dan bidang di mana mereka berada. Selanjutnya, pemaparan akan dilanjutkan oleh Arinda. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengaruh globalisasi pada tatanan dunia baru. Dalam tatanan dunia internasional, globalisasi ini menjadi sebuah bentuk awal terjadinya perubahan-perubahan di dalam dunia internasional, di mana awal mula adanya globalisasi ini ditandai oleh bangkitnya kekuatan baru yaitu kekuatan barat atau the rise of the West, yang kemudian memudarkan kekuatan-kekuatan lainnya atau the declining of the race. Globalisasi ini ada pasca Perang Dunia Kedua, di mana ciri utama dari globalisasi pasca Perang Dunia Kedua itu ditandai oleh semakin kuatnya organisasi-organisasi internasional dan juga regional, yang mana saat itu terdapat organisasi keamanan yang digadang-gadang bisa mencegah terjadinya perang, yaitu LBB atau Liga Bangsa-Bangsa. Globalisasi juga memunculkan suatu pola hubungan baru di mana etnitas negara tidak lagi menjadi otonom atau berkuasa penuh atas wilayah teritorialnya, atau bisa dikatakan negara tidak lagi menjadi satu-satunya etnitas politik pemegang kedaulatan, melainkan telah terbentuk hubungan yang saling bergantungan dan kesaling hubungan antara negara, bangsa, dan para pelaku transnasional yang terintegrasi secara global. Pengaruh globalisasi pada peta politik dunia itu terlihat globalisasi ini menimbulkan adanya sebuah kesenjangan yang besar di dalam kehidupan politik negara, di mana kehidupan politik negara terpecah menjadi dua bagian, yaitu tindakan domestik atau internasional. Yang keduanya beroperasi sesuai dengan logika, aturan, aktor, maupun agenda yang berbeda. Pada dasarnya, politik global itu merumuskan ketertiban dunia, memfokuskan perhatian pada struktur global dan proses pembuatan undang-undang, pemecah masalah, dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban dalam sistem dunia. Hal ini membutuhkan kesepahaman bahwa tentang pentingnya negara dan geopolitik. Namun dalam realitasnya politik itu sendiri telah mengglobal dan terlihat wujudnya secara sederhana berupa konflik antar negara. Dengan kata lain, globalisasi saat ini melahirkan perebutan pengaruh antar negara-negara. Next. Globalisasi ini memberikan dampak positif bagi sebuah negara karena sebuah negara bisa melakukan kerjasama kawasan. Kerjasama kawasan ini dapat memberikan dampak positif bagi negara-negara yang tergabung di dalamnya. Misalnya dalam aspek ekonomi bisa memunculkan transaksi perdagangan antar negara anggota. Dalam aspek politik, kerjasama kawasan bisa menjadi pendorong bagi perdamaian antar negara baik dalam tataran kawasan maupun dalam tataran global.
Sebagai contoh adalah ASEAN yang akan membentuk ASEAN Politics and Security Community pada tahun 2015. Kemudian pengaruh globalisasi dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, globalisasi ini berdampak kepada kelangkaan pangan yang diakibatkan oleh jumlah penduduk yang terus meningkat, yang mana menciptakan kebutuhan pangan itu semakin meningkat pula. Seperti kelangkaan pangan di beberapa negara Afrika menciptakan kerusuhan-kerusuhan horizontal. Krisis pangan ini membutuhkan penanganan khusus, penanganan serius oleh semua aktor dalam dunia internasional. Kemudian pengaruh globalisasi pada cara berpikir. Adanya globalisasi ini juga mempengaruhi terhadap cara berpikir yang mana karena adanya keterbukaan informasi, mereka dapat dari internet melalui teknologi informasi juga masyarakat di belahan dunia manapun bisa saling berhubungan, bertukar informasi yang disebut sebagai solidaritas dunia maya. Pada saat ini juga para aktivis di seluruh dunia berkoordinasi satu sama lain untuk memperjuangkan suatu isu dan gagasan-gagasan tertentu. Ini dimungkinkan karena adanya kemajuan di bidang telekomunikasi dan transformasi. Baik, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya bakalan dijelaskan oleh Nanda. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang geopolitik di era globalisasi. Geopolitik dalam perkembangannya di abad ke-21 telah dipengaruhi oleh derasnya arus globalisasi yang mengakibatkan adanya kompleksitas tersendiri dalam kajian studi geopolitik dunia. Adanya globalisasi ini telah mengubah pemikiran geopolitik tradisional menjadi lebih modern pasca Perang Dingin. Kemudian geopolitik modern tersebut bergeser menjadi postmodern ketika mulai menurunnya pengaruh Amerika Serikat dalam politik dunia. Keberadaan geopolitik postmodern sebenarnya mengangkat isu-isu dari geopolitik klasik yang kemudian berevolusi dan memunculkan aspek-aspek baru. Pemikiran geopolitik postmodern mulai berkembang sejak akhir abad ke-20 ketika adanya revolusi informasi. Globalisasi tersebut menggeser pemikiran geopolitik menjadi negara harus dapat menguasai informasi dan teknologi untuk dapat menguasai dunia. Adapun pendapat dari Richard Falk bahwa dunia bergerak lebih cepat dari geopolitik menuju realitas ekonomi, budaya, dan politik yang lebih terintegrasi. Menurut Richard Falk, terdapat 3 pendapat mengenai geopolitik postmodern, yaitu yang pertama, dari teknologi dan informasi merupakan kekuasaan sebagai bentuk penangkapan dan penguraian ruang global dengan mendirikan dan memobilisasi media global dan aliansi strategis seperti Warner Turner, CNBC Microsoft, AT&T DirecTV, dan MCI News Corporation sebagai bentuk kekuasaan yang dapat mempengaruhi dunia internasional. Yang kedua yaitu muncul dari para intelektual dan institusi negara bagian untuk memetakan kembali lanskap strategis global pasca Perang Dingin. Yang terakhir yaitu adanya deteritorialisasi kedaulatan nasional, integritas teritorial, dan identitas yang diwariskan oleh arus transnasional globalisasi ekonomi, keuangan, dan budaya. Hal itu kemudian memicu retorika dan kecepatan geopolitik postmodern tentang kecepatan, perlawanan, dan tempat dalam budaya politik Amerika Serikat. Nah, geopolitik postmodern ini merupakan tanda adanya representasi ruang dan praktik spasial yang melandasi politik dunia. Adanya globalisasi menyebabkan praktik geopolitik lebih berkembang ke aspek ekonomi, internet, arus media global, jaringan kejahatan transnasional, dan informasi yang dapat mempengaruhi sistem negara. Geopolitik postmodern pun menggeser asumsi dari 4 poin utama dalam geopolitik, yaitu yang pertama mengenai space, yang dimaksud geopolitik postmodern bukan lagi ruang secara nyata, namun ruang yang dapat mewadahi informasi dan rekognisi di dunia cyber. Yang kedua yaitu struggle, yaitu usaha untuk menguasai informasi karena pada postmodern, informasi menjadi pusat yang utama. Yang ketiga yaitu aspek time atau waktu, yang kajiannya masih sama namun lebih dipercepat lagi. Dan yang terakhir yaitu aktor. Aktor yang mana sebelumnya hanya terpaku oleh aktor negara sebagai kekuatan utama
utama bergeser menjadi lahirnya aktor-aktor non-negara baru yang bahkan berpotensi untuk menyaingi peran negara. Nah, kemudian 4 unsur dalam geopolitik yang tadi yaitu space, time, people, and struggle, asumsinya sudah bergeser dari geopolitik klasik, karena seiring berjalannya waktu, asumsi tersebut kurang relevan di era kontemporer sekarang. Keberadaan geopolitik postmodern terlihat jelas seiring dengan maraknya kasus cyber dan negara-negara pun mulai berlomba-lomba dalam mengembangkan teknologinya untuk dapat menguasai informasi. Saya berpendapat bahwa geopolitik postmodern relevan karena mampu menjelaskan masalah-masalah yang terjadi saat ini. Nah, jadi subjek dan objek geopolitik di era globalisasi ini semakin meluas. Globalisasi ini mengakibatkan pergeseran geopolitik klasik menjadi modern, seperti aktor yang berperan tidak hanya negara saja, melainkan adanya aktor non-negara. Selain itu, objek-objek yang terdapat dalam geopolitik modern meliputi ekonomi, politik, lingkungan, informasi, dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Endah Rahma. Baik, terima kasih kepada Nanda sebagai moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai menuju konsep geopolitik baru. Geopolitik merupakan konsep yang digunakan oleh negara-negara dalam memenuhi tujuan dengan penggunaan strategi yang beragam. Ketika pada era imperialisme, konsep geopolitik yang digunakan lebih bersifat fisik dengan strategi kebijakan ekspansionis. Pada era Perang Dingin, pada era Perang Dingin, konsep geopolitik yang digunakan lebih berdasarkan penyebaran ideologi, yang mana strategi yang digunakan adalah dengan persuasi. Berakhirnya Perang Dingin pun membawa dunia ke tatanan baru dengan sifat multipolar, di mana pada era peranan tatanan yang berlaku adalah bersifat bipolar, dengan kekuatan Amerika Serikat dan Uni Soviet yang mendominasi. Tatanan dunia baru tersebut pun tidak semata-mata berfokus pada keamanan saja, melainkan juga terhadap isu-isu mengenai pertumbuhan ekonomi, sehingga sifat multipolar dalam tatanan dunia baru dapat dirasakan melalui pengaruh Cina dan Jepang dalam isu pertumbuhan ekonomi tersebut. Geopolitik juga bisa diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional, geografik yaitu kepentingan yang titik beratnya terletak pada pertimbangan geografi, wilayah atau teritorial dalam arti luas. Suatu negara yang apabila dilaksanakan dan berhasil akan berdampak langsung kepada sistem politik suatu negara tersebut. Jadi sebaliknya politik negara itu juga secara langsung akan berdampak pada geografi negara yang bersangkutan. Juga geopolitik bertumpu pada geografi sosial atau bisa disebut juga hukum geografis, yaitu mengenai situasi, kondisi, atau konstelasi geografi dan segala sesuatu yang dianggap relevan dengan karakteristik geografi suatu negara. Lalu geopolitik menjadi hakikat dalam menjelaskan persatuan dan kesatuan suatu wilayah. Sebagai salah satu contohnya, yakni wilayah NKRI, sudah menjadi satu berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu untuk kesetaraan, keadilan, dan kebersamaan, serta kepentingan nasional. Namun, hingga saat ini, persatuan dan keutuhan wilayah terancam oleh berbagai gerakan dari dalam negara. Salah satunya gerakan separatis, baik yang sudah memiliki kekuatan bersenjata ataupun yang masih dalam bentuk wacana. Lalu yang terakhir yaitu kesimpulan.
Nah, globalisasi ini merupakan sebuah fenomena yang nyata, di mana masyarakat di berbagai dunia bisa saling bertukar informasi, teknologi, sampai bekerja sama di berbagai bidang kehidupan. Di dalam tatanan dunia internasional, globalisasi menjadi sebuah bentuk awal terjadinya perubahan-perubahan di dalam dunia internasional, di mana awal mula adanya globalisasi ditandai oleh bangkitnya kekuatan baru, yaitu kekuatan Barat, the rise of the West, yang kemudian memudarkan kekuatan-kekuatan lainnya, the declining of the rest. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Nanda sebagai moderator. Terima kasih. Nah, sekian pemaparan materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.